أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. Bapak saudara yang mulia, kita bersyukur pada Allah bisa melanjutkan taklim kita pada hari ini zuhur di gedung BNI Dalam Jakarta yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran pada hari ini untuk kita amalkan dan kita yakini. Amin. Selawat dan salam yang lupa selalu sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita bicara seputar masalah doa masih. Ad-doa mukhul ibadah. Hadis Tirmidzi mengatakan doa itu adalah otaknya ibadah. Tidak ada dalam Islam itu ibadah yang tidak ada doanya. Sholat itu sebelum sholat sudah doa. Dari wudhu ada doa. Wudhu saja sudah doa. Man tawaddo'a bi ahsanil wudhu kharajat khotayahu min jasadihi hatta min tahti atsarihi. Siapa berwudhu dengan sempurna, bersihlah dosanya, dicuci air wudhunya sampai dosa-dosa yang dari bawah kukunya pun, dari bawah kuku-kukunya itu dibersihkan oleh Allah dengan air wudhunya itu. Hadis Sahih Muslim. Dan apabila telah selesai berwudhu, dia berdiri mengangkatkan pandangannya ke langit. Nah, jadi sunat waktu berdoa habis wudhu itu matanya memandang ke langit. Itu disunat tuh, waroka'ah. Ya sama, nazrota ila sama, memandangkan langit pandangan matanya. Kemudian dia membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat. Doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikal sholihin. Ini hadisnya banyak. Muslim, Abu Dawud, Daruqutni, Tirmidzi. Futihat lahu abwab al-jannah samania. Dibukakan Allah 8 pintu surga untuknya. Jadi membuka pintu surga itu dari dunia. Bukan nanti kita udah sampai ke akhirat, udah berdiri di depan surga baru kita buka pintunya, kita mau masuk. Membuka pintu surga itu dari dunia ini. Pakai apa? Pakai wudhu dan pakai doa. Doa setelah wudhu. Habis itu pergi masjid, meninggalkan rumah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Masuk masjid doa. Dalam masjid doa. Dengar azan doa. Habis azan doa. Sholat. Dalam sholat doa semua. Mulai Fatihah sampai tahiyat akhir doa semua. Habis salam doa juga. Ayu doa yang asma. Kapankah doa pasti diterima Allah? Sofal akhir minal lail, tengah malam habis tahajud, wa ba'da salatil maktubah, wa dubura kulli salatil maktubah, habis salat 5 waktu doa lagi. Nah, bilang udah tadi udah salat kan sudah doa, habis salat nggak usah doa, rugi. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Hasan riwayat Imam Tirmidzi, doa yang pasti didengar Allah adalah doa yang dilakukan habis salat 5 waktu. Pasti didengar. Tadi kan udah sholat, udah doa. Doa dalam sholat untuk diri sendiri. Mana doa untuk ibu bapak? Mana doa untuk guru kita? Mana doa untuk
nenek-nenek kita, mana doa untuk anak cucu kita? Nggak ada. Kalau dalam sholat doakan anak istri, batal sholatnya. Mendoakan anak istri, guru-guru kita, kakek nenek kita, orang tua kita adalah di luar sholat. Jadi banyak berdoa. Karena doa itu otaknya ibadah. Kalau beribadah nggak berdoa, maksiat. Imam Nawawi mengatakan tarkul doa ma'asi. Tarkul doa maksiatan. Meninggalkan doa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa sombong, cukup dengan ibadah, merasa nggak perlu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang doa yang perlu dipahami. Doa silahul mu'min wa imaduddin. Doa itu senjatanya orang beriman dan tiangnya agama. Di agama ini nggak kokoh kalau orang Islam malas berdoa. Justru agama Islam ini kokoh kalau orang Islam rajin berdoa. Dan senjatanya orang Islam itu bukan nuklir, senapan mesin, bukan. Dulu kita nenek-nenek kita perang melawan Belanda pakai bambu runcing, pakai keris. Yang dilawan sortir, menang. Kenapa? Karena yang turun itu orang-orang soleh, kiai-kiai, ulama-ulama, doa. Tentaranya perang, kiainya tahajud, doa. Seperti yang dibuat Rasul, sahabat perang, Nabi doa kepada Allah nggak putus-putus. Turun malaikat dari langit, membunuhi orang-orang kafir. Kamu tidak melempar, kata Allah. Ketika kau melempar, innallaha rama. Tapi yang melempar adalah Allah. Nabi Muhammad melempar pasir, mata orang kafir kelilipan. Kan hebat itu. Kena pasirnya ke mata orang-orang kafir. Padahal Nabi melempar pasir dari belakang, dari garis belakang, kena semua ke mata orang-orang kafir. Innallaha rama. Quran mengatakan sesungguhnya yang melempar Allah. Nabi secara syariat, hakikatnya Allah yang melempar. Ikatan doa. Sehingga waktu perang Khandaq kita di musuh 10.000, kita cuma 3.000, 2.000-an. Gimana mau perang? Kita dikepung. Nabi Muhammad doa 3 hari 3 malam di atas kemah, di atas sebuah bukit kecil. Kemah itu sekarang jadi masjid kecil, namanya Masjid Al-Fattah. Nabi doa 3 hari 3 malam sampai selendangnya jatuh. Tiba-tiba turun angin puting beliung beserta salju. Kapan coba Madinah turun salju? Akibat doa Nabi turun salju. Orang kafir, kuda orang kafir, tentara kafir terbang, diterbangkan angin. Berapa kuatnya angin itu? Sehingga 10.000 tentara hancur porak-poranda, pulang dalam kekalahan. Yang bikin kalah cuma angin. Tapi angin yang datang karena doa seorang Nabi. Makanya doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang Islam. Kalau kita mau punya senjata, doa jangan tinggal. Terutama di perjalanan, musafir. Sering-sering, jangan buat maksiat. Hari ini justru manusia kalau berjalan bikin maksiat. Naik bus, putar film porno. Naik kapal laut, film porno. Justru berbuat maksiat dalam perjalanan. Padahal dalam perjalanan itu kita perlu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imaduddin, tiangnya agama itu doa. Kenapa agama Islam sekarang ini nggak kuat, rapuh, sampai acik, diobok-obok sama musuh? Karena orang Islam kurang rajin berdoa. Mana kami rajin? Mana? Kami habis sholat aja jarang berdoa sekarang kok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung keluar. Belum keluar dari masjid, masih di tangga masjid udah nyalain rokok.
lepas, kelepus. Ngerokok sebatang 15 menit, 2 batang 30 menit. Doa 5 menit ini nggak mau. Gimana orang Islam mau hebat? Tiang agamanya dia buang, senjatanya dia buang. Usahakanlah berdoa, terutama habis sholat 5 waktu dan malam hari habis tahajud itu penting. 2 rakaat. Sambil sampai kencing aja istilahnya orang kampung. Ambil buang air kecil malam, wudu, sholat biarpun 2 rakaat. Biarpun pendek, cuman wal asri sama inna ataina aja nggak apa-apa lah. Asal tahajud 2 rakaat. Jam 2 boleh, jam 3 boleh, jam 4 boleh. Habis itu doa. Doanya pendek 2 menit, tapi doa pada saat itu sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bencana nggak jadi turun. Kalau di Jakarta ini 10% saja, kata ulama kita, orang-orangnya tahajud malam berdoa minta ampun sama Allah, nggak bakal turun bala bencana di Jakarta ini sampai dunia kiamat. Kenapa turun bala bencana di satu negeri? Berarti nggak sampai 10% orang yang malam mau minta ampun sama Allah SWT. Nonton bola iya mau sampai pagi. Nonton bola sampai pagi. Doa nggak mau, zikir nggak mau. Gimana orang Islam mau kuat? Senjatanya dibuang sama dia, yang agamanya diambruin. Wa nurus sama iwal ard. Dan doa itu nur, cahaya bagi langit dan bumi. Kalau orang Islam rajin berdoa semuanya, beramal dan berdoa, terang dunia ini, terang. Sekarang kan dunia gelap. Kenapa terang sekarang? Gelap apa terang? Gelap. Buktinya gelap. Orang nggak tahu lagi yang mana yang baik, yang mana yang jelek, yang mana yang buruk, yang mana yang bagus, nggak ngerti lagi. Sampai suruh orang pakai jilbab aja gara-gara karena mau maju jadi presiden. Coba. Pakai jilbab itu bukan hanya orang mau jadi presiden, mau jadi satpam pun istrinya harus suruh pakai jilbab. Gelap udah dunia ini, nggak ngerti dia agama. Itu pun komentari pula lagi. Udah nggak usah, lebih baik loh. Kok lebih baik nggak usah? Daripada pakai jilbab sekarang nanti kelihatan mau kampanye. Lebih bagus nggak pakai. Ya lebih bagus pakai, biarpun dibilang hanya sekedar mau kampanye. Ya nanti sebulan pakai mau jadi presiden nggak pakai lagi. Lumayan sebulan pernah pakai jilbab daripada nggak sama sekali. Kalau beramal soleh ini, saudara-saudaraku, sedetik pun bermanfaat. Kamu bilang percuma, loh kok percuma? Asal beramal soleh nggak ada yang percuma, nggak ada yang percuma, nggak ada. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa beramal sebesar atom, tetap saja Allah melihat amal baiknya itu. Kalau amalnya baik, nah ini kan berarti gelap. Ketua MUI pula tuh kawan saya dia bilang naif menyuruh calon presiden istrinya pakai jilbab itu naif. Kok naif? Wajib menyuruh dia pakai jilbab. Kok naif? Ya tapi dia pakainya cuma mau kampanye doang, lumayan. Pernah pakai. Nah, tapi kalau saya ditanya, dipilih? Ya, saya nggak pilih. Kenapa? Oh, ngatur istri aja nggak bisa, gimana mau ngatur negara Indonesia ini? Nur, cahaya bagi langit dan bumi. Kalau seluruh orang Islam beramal soleh dan berdoa, terang dunia ini, kelihatan yang mana yang batil, yang mana yang hak. Terang itu maksudnya bukan listriknya banyak, bukan. Kelihatan yang hak dan yang batil. Innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'saduna fi dhuhuri wa du'a.
akan muncul umat dari kaum ini, yaitu kata Nabi, yaitu umat Islam, orang yang selalu sangat luar biasa sekali dalam bersuci dan dalam berdoa. Wah, ini siapakah orang yang sangat luar biasa sekali dalam bersuci? Kelompoknya kalau di Indonesia ini namanya LDII. Dulu namanya Islam Jamaah, terus tukar jadi Inkari, terus sekarang namanya LDII. Itu sangat luar biasa dalam bersuci. Sehingga kalau dia cuci baju, dijemur di halaman, mau hujan, dia lagi pergi, tetangganya berbaik hati ngangkatin bajunya itu harus dicuci lagi, karena tetangganya belum tentu suci apa enggak, katanya. Coba apa ya? Saking terlalu menjaga diri dari bersuci. Sehingga kalau kita masuk ke masjidnya dipel. Kita bukan jemaahnya, belum lulus ujian toharoh. Coba bersuci. Dan ada yang sangat berlebihan dalam berdoa. Saya baca dalam kitab Al-Hawi, baru saya beli. Pulang umroh kemarin saya beli kitab, salah satunya Hawi. Sudah tamat lah, hitung tamat lah. Saya baca 2/3 sudah habis lah saya baca. Salah satunya dibilang situ, bersangatan dalam berdoa itu adalah dalam satu hadis sahabat Nabi mendengar anaknya berdoa. Anaknya doanya begini, ya Allah, berilah aku sebuah istana putih di surga. Dekat surganya Nabi. Sebelah-sebelahnya istana Nabi gitu kira-kira. Langsung bapaknya komentar, Rasul bersabda akan muncul dari umat ini orang yang terlalu berlebihan dalam berdoa. Kaulah itu, panggil anaknya. Kau ini tahu diri dong, kalau model kayak kau ini masuk dari tetangganya Rasul. Jadi minta itu pun nggak boleh berlebihan. Sayang aja, cepat kurang cepat. Giliran doa, ya Allah, di aku istana, di samping kanan istananya Nabi Muhammad. Kalau mereka bilang, kok orang ngukur, kok ngoco. Ada yang berlebihan dalam berdoa itu. Sekolahnya cuma SMP, doanya minta jadi dirut dan GNI 46. Itu kan terlaluan itu. Apa nggak boleh jadi dirut SMP? Udah pasti nggak boleh. Kalau tamat SMP ya paling kuat komandan satpam. Kalau doa taman SMP mau jadi pilot kapal terbang, bagaimana jalannya? Nggak ngerti lah dia. Aturan mau terbang ke Banda Aceh, mendaratnya di Irian Jaya. Wong dia nggak ngerti ilmu bumi. Mintalah sesuatu yang kira-kira pantas untuk kita minta. Jangan berlebihan dalam berdoa. Paham? Lagi stres. Stres sendiri kita. Udah berdoa saya 10 tahun. Nggak pernah dikabulkan. Kamu minta jadi apa? Saya minta jadi jenderal bintang 4. Udah kasih militer. Belum. Saya hansip. Kiamat pun nggak bisa ya jadi jenderal. Kecuali lah naga bonar. Gimana lah meminta sesuatu yang nggak ada jalannya secara syariat. Jangan berlebihan. Ya. Da'watul rajulil muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Rawahu Ahmad. Doa seorang lelaki, doa seorang hamba yang meminta untuk kawannya, sementara kawannya yang didoakan itu nggak tahu kalau dia sedang mendoa kawannya, maka itu doa mustajab di sisi Allah SWT. Jadi kalau ada kawan kita punya utang, kita doa, ya Allah, kawanku punya utang, lunaskanlah utangnya, berilah dia rezeki biar bisa bayar utang, ya Allah. Nah, itu doanya mustajab. Selama besoknya dia akan cerita, lu tadi malam gua doain tuh. Ntar kalau udah lunas utangnya, gua kasih komisi ya. Udah hilang mustajabnya. Jadi mustajab itu kalau dia nggak ngerti kalau kita doain. Dan dalam hadis lain, Allah akan memberikan apa yang dimintanya untuk kawannya itu lebih dulu kepada yang berdoa, baru kawannya yang didoakan itu akan diberi.
Jadi kalau kita punya utang 10 juta belum bisa bayar, kawan kita ada utang 20 juta, juga belum bisa bayar. Kita malam doa, ya Allah, lunaskanlah hutang kawanku si Kaiso. 20 juta ya Allah, udah di telepon ya, suruh bayar. Maka insya Allah doa kita mustajab. Sebelum Kaiso dapat rezeki membayar 20 juta, hutang kita duluan dilunasi oleh Allah SWT. Kehebatan doa. Gimana kawan yang belum dapat jodoh? Doakan kawan-kawan kita yang belum dapat jodoh. Insya Allah duluan kita dapat baru dia. Selama kita nggak cerita. Kalau cerita, gua udah doain lu. Bukan naksir Minarti itu kan. Udah gua doain. Mudah-mudahan Minarti dapat sama saya gitu. Nggak dapat. Kalau diomongin nggak dapat. La tad'u ala anfusikum. Wala tad'u ala auladikum, wala tad'u ala khadamikum, wala tad'u ala amwalikum, wala tuwafiqu min Allahi sa'ah yus'alu fiha ata'an fayastajiba lakum. Wala tad'u su', janganlah kamu berdoa keburukan untuk dirimu. Sial banget aku ini, sial banget aku ini. Tak boleh itu, na'udzubillah, nggak boleh. Jangan kau berdoa yang jelek untuk anakmu dan istrimu, keluargamu. Anak sialan, jangan. Ya, jangan kita bilang begitu. Atau karyawanmu, pegawaimu, turunan rampok kau, gitu. Jangan. Kenapa? Atau harta bendamu, mobil sialan ini, motor sialan, jangan sekali-kali begitu. Karena kalau waktunya dikabulkan Allah, terbuka pintu langit, maka terjadilah apa yang kau doakan jelek itu. Dulu di kampung Pak Dato, ada sisi saya di Medan, di Mendiling, kampung mertuanya. Itu ada seorang ibu punya anak laki-laki, anaknya banyak, 6 atau 7 laki-laki semua. Jadi ibu ini kalau masak kan, namanya perempuan mau masak banyak untuk 8-10 orang kan repot. Dipanggil anaknya itu, nah, itu Kamrin, gitu kira-kira ya. Sembunyi anaknya semua itu. Orang lagi main-main di halaman itu, sembunyi semua. Yang lain dipanggil, Udin, yang lain dipanggil, sembunyi semua. Kemana kalian ini? Mau belanja ini, tolong ibu beliin barangin, beliin garam, gitu. Anaknya sembunyi semua. Kemana kalian? Mudah-mudahan kalian dimakani harimau satu-satu. Itu ibu juga. Setiap dipanggil anaknya sembunyi, mudah-mudahanlah kalian nanti dimakani harimau satu-satu. Ditakdirkan Allah, anaknya semuanya habis dimakan harimau. Demi Allah, ini kejadian benar-benar. Dan ini sudah dilarang Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Jangan kamu minta yang jelek-jelek sama keluargamu itu. Kalau hanya ngomong tuh. Kadang-kadang kita marah kan anak kita maki. Turunan monyet tuh. Kau dulu kayak kau ini lah. Jangan. Nanti anak kita jadi monyet betul-betul. Menyesal kita, menyesal. Makanya orang dulu kalaupun marah, doanya bagus-bagus. Kamu loncat-loncat di dapur sampai pecah ini piring. Mudah-mudahan kamu nanti besar jadi jenderal. Biar bisa beli piring 1 kapal. Itu doa orang dulu tuh bagus-bagus. Ya, karena kalau doa jelek nggak boleh, lebih baik doa bagus. Makanya orang dulu kalau marah, saya orang Medan, kalau marah bapak saya atau mbak saya itu kalau marah, itu adalah anak bertuah, anak bertuah. Anak bertuah, maksudnya anak bertuah. Jadi juga jadi anak bertuah, bertuah itu. Bertuah, anak sial, jangan bilang begitu. Nabi pernah sahabat naik onta, dimakinya ontanya, onta sialan. Gitu. Nabi dengar, jangan maki-maki gitu Nabi. Terus nggak lama dia tawarkan ontanya sama Nabi, ya Rasul daripada jalan naik onta aja. Nggak mau saya naik onta sialan gitu Nabi. Nggak mau Nabi naik onta sialan. Gitu ya. Jadi kalau ada mobil kita mogok, jangan bilang sialan. Masya Allah, mogok. Sudah 5 tahun lu gua bawa nggak pernah mogok, baru sekali-sekalinya ini lu mogok. Mudah-mudahan lu nggak pernah mogok setelah ini. Begitu. Dengan sialan dasar memang. Padahal 2000 kali kita pakai nggak pernah mogok.
Baru mogok sekali udah dimaki-maki. Bagaimana manusia hari ini? Nggak ngerti dia doa itu berbahaya. Doa itu bagus, tapi bisa berbahaya juga suatu hari. Doa la yuraddu bainal azan wal iqamah, riwayat Imam Ahmad. Doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba antara azan dan qomat pasti diterima Allah. Jadi kalau ada hajat kita, hajat yang sangat penting, doalah antara azan dan qomat. Di mana itu? Di ladang, di warung, di mana? Di masjid. Kalau kita punya hajat, misalnya anak kita mau ujian, takut kita nggak lulus, hajat kita itu penting, kita rasa. Nah, kita pergi ke masjid, antara azan qomat kita doakan, ya Allah, anakku besok ujian, luluskan lah ya. Insya Allah doa itu diterima Allah. Sebab ujian ini nggak fair, sebenarnya saya nggak suka. Saya guru sejak tahun 80. Saya nggak suka manusia itu hanya dengan ujian nasional seminggu, lulus atau nggak lulus. Kan nggak adil itu. Dia sekolahnya 3 tahun. Menentukan lulus atau nggak lulus hanya 1 minggu. Nggak adil itu. Nggak adil. Ada orang yang waktu ujian itu dia sedang down, sedang stres. Nggak ngerti dia apa-apa sama sekali. Kawan saya di SMA dulu, juara 1 terus itu. Saingan besar. Wah, hebat sekali. Giliran ujian, anjlok drop habis semua. Padahal dia sepanjang hari selama 3 tahun juara terus. Gak adil juga kadang-kadang ujian ini. Dan yang diuji itu kadang-kadang pas materi yang kita nggak ngerti pula, tek itu diambil dari bab ini. Padahal 9 bab kita hafal bagus, 1 bab kita nggak menguasai, ujian diambil dari bab yang kita nggak kuasai, kita jadi nggak lulus. Tapi sebenarnya kelulusan ini nggak begitu menjamin. Banyak orang yang lulusnya bagus-bagus, tapi hasilnya sebenarnya nggak bagus. Apalagi guru sekarang banyak yang materialistis. Saya mengalami waktu itu, prakarya, setengah mati naik sepeda, nyari tanah liat, tanah lempung, diinjak-injak lagi lama, dipukulin sampai halus, bikin asbak rokok, bagus-bagus, dijemur di kertas pasir, begitu dikumpul, gurunya mencong menurut ini. Asbak rokok. Menceng. Kawan saya bawa patung kuda. Patung kuda, wih, keramik hitam dibeli buatan Hong Kong. Hotel 9. Ini model guru bagaimana? Sedih juga gitu tuh. Kapan aku besar kan? Tekek kepala tuh. Saya mengalami udah, apalagi zaman sekarang. Saya bikin taplak meja, diikat pakai benang itu, diikat itu, benang, diikat, cakep itu. Warna biru muda, saya ingat sekali. Ngerjainnya saya seminggu. Bikin bingkainya lagi, maku-makuinya lagi, bikin ikatnya, motong, itu bagus lah. Begitu ditaruh, mereng mulutnya gini. 6. Kawan saya beli spray. Harganya waktu itu 7 tahun uang sekolah. Harga spraynya onten 9. Ya dibuat, dibeli aja, beli ke pasar. Tapi kadang-kadang nggak share ujian ini. Ya. Oleh karena itu perlu juga doa kita kalau anak kita mau ujian. Ya, doanya kapan? Salah satunya tengah malam habis tahajud, habis sholat 5 waktu, dan yang salah satunya antara azan dan qomat. Kemudian apa? Berdoalah kamu kepada Allah saat kamu lagi senang. Niscaya kalau kamu lagi sedih, berdoa, doamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi. Jadi kalau lagi senang, rajin doa. Kalau orang lagi susah, berdoa biasa. Ya kan? Orang saya pernah naik kapal terbang. Tahun berapa ya? 80-an lah. Pesawat terbangnya dari Jakarta mendarat di Batam, baru ke Medan. Di sebelah saya bangku kosong, saya dekat jendela. Terus ada kosong satu, terus duduk di sebelah saya lagi itu, di sebelah bangku kosong itu sederet dengan saya perempuan, muda, bajunya robek-robek, robek di paha, robek di dada, robek di ketek, pokoknya robek-robek. Duduk jelit gitu, waduh ngeri ini perempuan.
Saya masih pakai biasa juga, cuman saya lihat gitu udah ngeri saya. Udah takut saya. Rupanya naik pesawat baru kira-kira 10-15 menit kena badai. Gubrak. Tiba-tiba perempuan itu berdiri, membuka tasnya, mengeluarkan kitab kecil, Yasin wal Qur'anil Hakim. Mau mati ingat Yasin. Kata Allah, kalau mau doa kita diterima, ketika senang-senang, ketika lapang-lapang, ketika kaya-kaya, berdoalah selalu sebanyak-banyaknya. Agar ketika miskin, ketika susah, ketika sedih kita berdoa, malaikat membacking doa kita. Semua malaikat berkata, ya Allah, merdu sekali suara doa ini, terimalah ya Allah. Tapi kalau kita waktu kita gembira lupa sama Allah, waktu kaya lupa sama Allah, waktu senang lupa sama Allah, giliran susah, kalau mau dipecat baru doa, ya Allah, ya Tuhan. Malaikat bilang gini, ini suara ini siapa ini cemplang ini. Ya, doa sungguh-sungguh agar Allah SWT mendengar doa kita waktu susah, ketika kita sedang gembira-gembira, banyaklah berdoa. Akhir, man lam yad'ullah ghadiballahu alaihi, riwayat Imam Ahmad. Siapa tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah pun sangat marah kepada orang tersebut. Jadi kalau kita banyak berdoa kepada Allah, sebaliknya Allah sangat sayang kepada kita. Tapi kalau kita jarang dan tidak mau berdoa, Allah sangat benci dan marah kepada kita. Mau disayangi Allah, mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT. Tapi di sini ada yang mau diskusi, silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita berdoa memohon kematian, tapi kematian dalam arti kita memohon ditetapkan iman, Islam serta iman, dan bagaimana caranya? Kalau minta mati nggak boleh. Ya Allah matikan aku, nggak boleh. Benci Allah. Tapi kalau ya Allah, andai kata aku hidup membawa kebaikan, hidupkanlah aku dalam kebaikan. Andai kata ternyata lebih baik mati bagiku, maka matikanlah aku. Boleh. Kalau mohon mati supaya bawa iman Islam, Oh ya, disuruh kalau itu. bagaimana caranya, Pak? Dalam ucapannya bagaimana? Begini kalau bahasa Untuk bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya. Bahasa Arabnya begini. Kalau bahasa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Jadi bahasa Indonesia begini, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan mati yang bagus, dan jangan matikan aku dalam keadaan mati yang jelek. Itu doa Nabi itu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tamatkan riwayatku dalam keadaan bagus, wa la tahtim alaina. Jangan matikan, jangan tamatkan riwayatku bisu'il khatimah, dalam keadaan mati yang jelek. Gitu ya. Berarti pakai bahasa Indonesia boleh, Pak ya? Boleh, boleh. Bahasa Batak boleh. Boleh kalau doa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Yang lain, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, Pak ya. Orang tua saya udah begitu tua. Punya ilmu hitam itu, Pak. Dia itu minta mati, lantaran anaknya, Pak. Itu anaknya itu dosa nggak, Pak? Dia minta mati orang tuanya, Pak. Orang tua saya, Pak. anaknya yang minta mati orang tuanya. Orang tua saya minta mati sama anaknya, tapi lantaran sama anak, Pak. Itu anaknya dosa nggak, Pak? Orang tuanya minta mati sama anaknya, sama apa? Ya, mati itu, Pak. Oh, Lantaran anaknya itu, Pak. karena anaknya nggak ngurusin Anaknya itu dosa nggak itu? Oh ya, kalau anaknya itu nggak ngurusin bapaknya, terus bapaknya sakit hati minta mati gitu. Iya. Oh, berdosa besar anaknya. Kita itu, Pak ya. Iya, anaknya berdosa besar. Wajib mengurusi bapak dan ibu apalagi udah tua.
Imma yablughannakum indak, itu dalam surah Bani Israil ayat 23, nggak usah saya baca lagi. Kalau didapati orang tua atau ahaduhuma, salah satu dari orang tua itu sudah tua, kibar, maka wajib itu melayani, mengurus mereka. Wala taqul lahum uf, jangan hendak bapak ibumu itu. Dan wa qul lahum qawlan karima, dan berkatalah dengan kata-kata yang sangat lemah lembut dan baik kepada orang tua. Nggak boleh kualah pak, wis tua, orang iso tangi wis lumpuh, modal orang juga. Haram hukumnya itu. Iya, haram ya Pak ya? Haram. Jadi nggak boleh itu Pak? Boleh. Kalau orang tuanya memang punya ilmu hitam, begini ya. Kadang-kadang ilmunya ada yang dituntut, ada yang dikasih. Iya. Saya pernah mengobat orang tua dulu, guru ngaji saya waktu kecil-kecil. Jadi Pak Kaum lah dia, imam juga lah dia di kampung itu. Waktu dia udah tua, 2 tahun lebih lumpuh di atas tempat tidur, nggak bisa bangun sampai punggungnya bolong. Jadi saya didatangi adiknya, saya jadi ustadz, udah jadi kiai lah. Adiknya bilang sama saya itu, abangku, bapak ini, saya bilang tuh guru saya waktu saya masih kecil, masih SD gitu, guru ngaji saya. Saya datang mukanya bersih, masya Allah bersih. Ini orang memang soleh, sholat nggak pernah tinggal. Tapi dulu waktu dia masih baru lahir, mbahnya ngasih ilmu sama dia, mana dia tahu. Nggak ngerti dia. Akhirnya saya obatin lah dengan apa yang ada pada saya waktu itu. Alhamdulillah sembuh. Dia sembuh itu dia mati. Bagus. Matinya ngucap la ilaha illallah, bagus. Sama dia orang soleh. Cuman dia dikasih ilmu sama mbahnya waktu dia masih baby, mana dia tahu. Ada yang nggak nuntut, tapi ada yang memang dia nuntut karena kebodohannya, dia nggak ngerti. Zaman itu zaman perang, kalau nggak pakai ilmu kebal mati ditembak Belanda. Dia ambil ilmu kebal itu, dia nggak ngerti kalau ngambil ilmu kebal itu hukumnya haram. Dia nggak ngerti. Nah sekarang dia udah tua, nggak bisa mati-mati, ada susuknya, cabut, mesti diobatin dia supaya dia cepat mati, mudah mati lagi. Ya. Karena untuk menghilangkan nih Pak, untuk menghilangkan ilmu hitam itu gimana Pak? Ayat berapa? Yang paling gampang gurunya. Kalau nggak bisa ya cari ahlinya. Saya nggak repot kalau saya nggak ada waktu saya. Misalnya gini Pak, gurunya itu udah meninggal Pak. Ada yang bisa, mesti ada yang bisa. Jadi di dalam Al-Quran itu surat apa? Ayat berapa Pak? Ya pakai Quran lah. Kalau itu sholat 2 rakaat, tapi orang soleh yang buat. Sholat 2 rakaat, saya ajarin. Sholat 2 rakaat, kemudian ambil barang yang tadi baca. Golok. Enggak, kalau kebal dibacok juga nggak bisa. Ambil golok dari baja, udah. Karena biasanya kalau kebal, duduknya itu pasti baja. Udah, ambil golok dari baja, ambil kunyit yang satu, kunyit tunggal. Udah, belah 2, baik. Dipilih sininya. Ini dadanya. Oh, kakinya. Iya. Sudah dipilih. Sekarang tadi ciumkan ke keningnya. Cium. Gosokkan badannya. Ambil apa kakinya. Habis itu itu diletakkan di atas golok, di lambung gitu, klik gitu. Sampai salah satu nutup, salah satu buka. Kalau dua-duanya buka, jangan sampai salah satu nutup buka. Ambil buang ke halaman rumah, satu ke halaman sebelah kanan rumah orang, satu ke halaman sebelah kiri. Insya Allah. Saya hilang itu ilmu hitam tuh anaknya juga enggak itu Pak? Enggak, wajib diobatin itu. Oh, iya Pak ya. Makasih Pak. Jangan ajarin. Tapi yang buat orang soleh. Kalau tukang mabok nggak bisa. Nggak memaham itu. Yang lain, saya ajari karena saya pun ajarin guru saya juga. Dan saya sudah beberapa kali buat. Cuman tolong jangan saya disuruh. Ada waktu ya. Yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan mengenai sholat malam yang 2 rakaat. Terus terang dari segi keilmuan saya masih terbatas, masih banyak yang harus saya pelajari. Yang saya tahu sampai saat ini itu sholat tahajud kan harus 11. Kadang-kadang tuh ujiannya tuh
Karena kita seorang laki-laki, apalagi sudah berumah tangga, itu siang hari wajib mencari nafkah buat keluarga. Dan malam harinya mungkin ya sedikit bencana dengan anak-anak, akhirnya kita lelah dan tidur. Karena esok pagi harus aktivitas. Nah, bagaimana untuk yang kalau misalnya dijalankan dipaksain 2 rakaat terus itu nggak masalah? Memang 2 rakaat sholat malam itu. Sholat malam itu paling sedikit 2 rakaat. Tahajud itu paling minimal 2. Kalau maksimal boleh 1000 kalau sempat. 2. Yang 11 itu witir. Paling sedikit witir itu 1. Nggak 11. Witir, sholat ganjil, bukan tahajud. Kalau tahajud 2, mana bisa tahajud 11? Tahajud itu 2, ya. Iya. Witirnya 11, paling banyak. Witir boleh 1, tahajud 2 rakaat, witir 1, udah. Itu witir wajib kalau Enggak, wajib, tahajud ya. sunat, witir juga sunat. Iya. Yang wajib sholat subuh. Iya, terima kasih Pak. Oke, lain. Jadi sambil buang air kecil aja, siapa sholat tahajud di malam hari 2 rakaat, besok harinya akan segar badannya sepanjang hari. Jadi nggak perlu minum hemapiton, extra jos, nggak ada. 2 rakaat sholat tahajud, besoknya segar, insya Allah. Ya, yang lain Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya sholat sunnah sebelum subuh yang dikatakan lebih baik daripada dunia isinya. Yang dimaksud sunnah apa itu yang pertama, Pak Ustaz? Yang kedua, pertanyaan kedua gini Pak. Biasanya kita sebagai anak itu kan mendoakan kepada orang tua sampai nenek sampai kakek itu biasanya sampai 3 tingkatan yang kita ketahui. Bagaimana kalau orang tua kita yang sebelumnya itu cara mendoakannya, Mas? Sebelum kami. Nah, artinya dari bapak, kakek, nenek dan sebelumnya. Iya. Kakeknya gitu, bagaimana? Kakek moyangku ya Allah. Nah, iya, kan artinya kan kita wajib semuanya juga kita doakan. Ya. Bagaimana caranya? Ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa bapakku, dosa ibuku, dosa kakek nenekku dan seterusnya sampai ke atas. Itu. Kalau bahasa Arabnya kan min qablina. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang sebelum kami. Jadi bapakku, kakek nenekku, moyangku dan seterusnya sampai ke atas. Anak cucu cicitku seterusnya sampai kiamat. Gitu. Ya, insyaallah. Terus salat qobliyah subuh. Salat yang dimaksud rakaatin qoblal subuh khairul lakum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Itu adalah dimaksud kata ulama salat fajar. Mulai dari azan subuh pertama sampai sebelum azan kedua. Jadi subuh itu 2 kali azan. Azan pertama sejam sebelum azan kedua. Azan pertama nggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Azan kedua pakai as-sholatu khairum minan naum. Di Indonesia jarang masjid yang pakai 2 kali azan subuh. Hanya sekali aja azan subuhnya. Jadi kalau begitu sholat fajar itu ketika 1 jam sebelum azan subuh yang as-sholatu khairum minan naum. Sampai sebelum azan itu sholat fajar atau qabla subuh. Adapun qobliyah subuh, ada hadis lain. Ma baina azanaini shalah. Antara azan dan qomat ada sholat sunnah. Jadi kalau kita mau sholat yang khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari seluruh dunia isinya, sebelum azan, sholat fajar namanya. Atau sholat sholat sebelum subuh. Yang rakaatin qabla subuh. Adapun qobliyahnya, yang dibilang qobliyah itu biasanya dikerjakan setelah azan sebelum qomat. Keduanya hadisnya Bukhari Muslim. Tapi biasanya untuk golongan kita ini kan bisa tahajud sekitar jam 8 juga Pak. Apa itu setelah tahajud kita bisa langsung sholat fajar itu juga Pak? Boleh.
boleh setelah tahajud boleh fajar. Kalau udah waktu fajar. Kalau belum jangan. Jam 3 sholat fajar enggak, belum. Kalau di sini subuh sekarang 4:30, berarti fajarnya itu sekitar jam 4, udah bisa setengah 4. Udah bisa fajar. Walaupun masih bisa tahajud sebenarnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, saya tuh pernah mendengar dari tetangga saya Pak Haji, dia itu misalnya keluarlah nuntut ilmu, tapi dia memberikan ilmu kepada saya, dibilang apabila ada seseorang mengucapkan assalamualaikum, dia bilang jawabannya assalamualaika. Kalau kita kan udah umumnya biasanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaannya assalamualaikum dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Terima kasih Pak Ustaz. Kalau dalam hadis Nabi, assalamualaikum untuk orang yang udah mati. Untuk orang yang udah mati. Jadi nggak boleh sama orang hidup assalamualaikum. Tapi kalau sama Rasulullah, kita boleh assalamualaikum ya Rasulullah, karena Rasulullah sudah wafat. Tapi itu kaji khusus karena ada hadis. Kajian umum boleh jumpa kawan assalamualaikum kalau sendiri, assalamualaikum, selamat atasmu sendiri. Tapi itu nggak dianjurkan karena kita disuruh assalamualaikum walaupun dia sendiri assalamualaikum. Kenapa? Karena minimal ada malaikat. Ada malaikat juga yang perlu kita doain. Ada jin di sekitar kita yang Islam yang perlu kita. Jadi jangan pakai, kalau berdoa jangan minta sendiri. Sayyidina Ali pernah minta sendiri. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku. Wahamni, cintailah aku. Ukur pahanya Nabi. Umum. Rabbana ighfir lana warhamna, ya Allah ampuni kami dosa kami, kami lebih bagus daripada aku. Begitu ya. Jadi guru haji itu keliru ya, keliru dia. Sayang nanti malaikat nggak ikut doain ya. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan masalah sholat tahajud tadi Ustaz. Selama ini kalau kita bahwa sholat tahajud itu kita harus tidur dulu Ustaz. Tapi kalau saya pernah dengar juga itu nggak perlu tidur tapi udah lewat jam 12. Itu bagaimana Ustaz? Sebetulnya sholat tahajud boleh dibuat habis isya. Boleh dibuat habis isya. Sholat isya. Yang isya, tidak boleh sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu kan sholat malam. Faminal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian dari malam itu hendaklah kamu sholat tahajud sebagai tambahan dari Allah untukmu, tambahan untuk kita. Tiap sholat ba'diyah isya udah bisa sholat tahajud, tapi hanya bisa kurang bagus. Tahajud itu yang paling bagus setengah malam atau sepertiga malam. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 itu yang paling bagus. Habis isya bagus. Yang nggak bagus dia nggak sholat. Terima kasih Ustaz. Jadi tidak mesti tidur. Kalau bisa habis tidur sholat tahajud paling bagus. Tapi kalau sholat tahajud dari habis isya nggak tidur sampai subuh, bagus sekali. Ya, kalau tahan dari, cuman manusia ini kan gitu. Habis isya sholat tahajud sampai subuh nggak tidur, wah mana tahan. Tapi habis isya nonton bola nggak tidur, tahan. Nah ini manusia. Wa kanal insana zaluman jahula. Adalah manusia suka menganiaya diri, lagi bodoh terhadap akhirat, nggak ngerti dia kehidupan yang baik itu. Mudah-mudahan kita semua dipilih Allah untuk soleh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak ya.